Fix by Opin. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel saya, Om Wit Bukan Main. Di depan kita kali ini sudah ada mobil Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2. Kali ini saya mau mereview sedikit tentang mobil ini. Jadi saya mau bahas dari sisi eksterior, interior, mesin, dan juga fitur-fitur apa aja yang ada di mobil ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini, Om Wit Bukan Main. Di like videonya, di komen, dan di share. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi saya mau membahas di bagian eksteriornya dulu. Di bagian depan ini terdapat emblem ya. Emblem 3 berlian Mitsubishi. Dan ini grillnya warnanya silver ngedoff. Terus di sini ada headlamp. Ini sudah Pro G ya. Untuk tipe Dakar sudah Pro G, lampunya LED. Dan ini adalah lampu DRL untuk siang hari. Dan di sini ada ornamen chrome yang ada juga pada Pajero Sport model sebelumnya ya. Ini ornamen chrome seperti huruf U. Terus di bawahnya ini seperti ada jaring-jaring atau sarang lebah. Jadi sarang lebah ini fungsinya untuk memudahkan angin atau udara mendinginkan intercooler yang ada di balik grill ini ya. Jadi di balik ini terdapat turbo intercooler. Dan di bagian bawahnya ini juga ada perpaduan warna silver ya. Jadi kelihatannya makin gagah. Nah, yang menjadi ciri khas dari Pajero Sport terbaru ini adalah lampu yang ada di bumper ya, di bawah headlamp. Jadi di sini ada 3 buah lampu. Ini adalah lampu sen, ini lampu kabut, dan yang di tengah nih uniknya ketika kita nyalain headlamp, terus setirnya kita belokin, lampu ini nyala. Jadi untuk menyinari objek yang mau kita tuju ya. Jadi misalnya setirnya belok kanan, nah itu sinar lampunya ke arah samping kanan. Jadi kita bisa melihat lebih jelas medan yang mau kita tuju. Kemudian di sini terdapat 4 titik sensor parkir. 1, 2, 3, 4. Ini sangat membantu misal lagi di kemacetan untuk mengatur jarak aman antara mobil kita dengan mobil yang depannya. Jadi cukup ini untuk bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian samping. Untuk tipe Dakar, di bagian spionnya ini terdapat ornamen chrome. Di sini ada lampu sennya. Kemudian di sini terdapat list kaca yang memanjang sampai kaca belakang tuh, sampai atas. Terus di sini ada handle-nya chrome. Ini juga chrome. Di sini ada tombol untuk lock dan unlock ya. Dan di bagian bawah terdapat footstep yang memudahkan kita masuk ke dalam mobil ini. Karena mobil ini cukup tinggi ya, ground clearance-nya. Untuk bagian atas, di sini ada sunroof. Di sini ada roof rail. Dan di bagian sana ada antena ya, antena radio. Untuk bagian ban dan velg, di sini bannya masih standar menggunakan Bridgestone Dweller HT. Ukurannya 265/60 ring 18.
Terus velgnya di sini menggunakan dua warna, chrome sama hitam. Dan ini menjadi ciri khas untuk Pajero Sport tipe Dakar yang terbaru, yang sudah facelift ya. Untuk Pajero Sport tipe Dakar, ini rem belakangnya sudah cakram. Sedangkan untuk tipe Exit dan GLS yang di bawahnya itu masih rem tromol biasa. Ini adalah bagian belakangnya, cukup gagah ya. Di sini terdapat talang air. Ini standarnya dapat talang air untuk tipe Dakar. Kemudian di sini ada lampu rem. Ini full LED ya. Dan di sini yang garis-garis ini adalah defogger yang fungsinya untuk kaca agar tidak berembun saat hujan atau cuaca dingin. Ini defogger, ini wiper belakang, ini emblem 3 berlian. Kemudian di sini ada ornamen chrome dekat dudukan plat nomor. Nah, ini dia lampu belakangnya, modelnya masih seperti orang menangis. Ini sudah full LED. Lampu mundurnya juga sudah full LED. Hanya lampu sen aja yang masih bohlam biasa. Tapi semuanya full LED. Di sini ada emblem Dakar. Terus ini ada bodi tambahan ya nih. Ini adalah bodi tambahan. Di sini ada emblem Pajero Sport, tulisan Pajero Sport. Di sini ada 4 buah atau 4 titik sensor parkir ya. Di sini. Kemudian, oh iya lupa, di dekat plat nomor ini terdapat kamera parkir ya teman-teman. Nah, ini adalah kamera parkir. Jadi kalau masuk gigi R, kamera ini nyala dan muncul di head unit di dalam. Di sini ada reflektor atau mata kucing, dan ini juga ada perpaduan warna silver ya di bagian bempernya. Dan ini adalah bemper tambahan yang kita pasang di toko aksesoris. Ini hanya sebagai pelindung supaya biar nggak ketabrak-tabrak motor kalau lagi macet. Oke teman-teman, jadi kayak gini kuncinya. Untuk Pajero Sport tipe Dakar itu sudah keyless. Nyalain mesinnya nggak perlu pakai anak kunci lagi. Jadi cukup tekan tombol start stop engine. Di sini cuma ada 2 tombol untuk lock dan unlock. Dan ini cara yang kedua teman-teman untuk membuka dan menutup kunci pintunya. Kita bisa manfaatkan tombol yang ada di handle ini. Kalau kita dekatkan kuncinya ke sini, terus kita pencet, itu bisa unlock. Spion terbuka ya. Kalau kita pencet lagi, dia ngelock. Spion tertutup ya teman-teman. Oke, langsung kita lihat interiornya. Nah, jadi seperti ini kondisi dari interior New Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Jadi ini dia door trimnya teman-teman. Bisa kita lihat ya. Nah, ini untuk di bagian atasnya masih menggunakan plastik yang keras. Nah, di sini ada handle untuk menutup pintu. Ini menggunakan warna silver, ngedove. Di sini ada kulit sintetis yang cukup lembut. Terus di sini ada ornamen warna hitam mengkilat. Di sini untuk handle buka pintunya ini menggunakan chrome. Ini adalah locknya. Di sini ada tombol-tombol. Ini tombol power window, ini tombol central lock, ini window lock. Dan untuk auto up sama auto down-nya itu hanya ada untuk sisi driver atau sisi pengemudi.
Kemudian di sini ada penyimpanan yang lumayan muat banyak. Ini bisa untuk botol minum, dan di sini bisa buat dokumen-dokumen atau kertas-kertas dan segala macam. Dompet juga bisa. Di sini ada speaker. Kemudian di sini ada lampu. Jadi kalau pintunya kebuka, pasti lampunya nyala. Dan di bagian ini terdapat tweeter ya. Ada 2 buah tweeter. Pintu kanan dan pintu kiri. Sekarang kita ke bagian dalamnya. Nah, di sini joknya sudah kulitnya sintetis ya, dan lembut. Untuk tipe Dakar yang 4x2, bukan yang Ultimate ya. Ini interiornya warnanya hitam. Tapi kalau untuk Dakar Ultimate yang di atasnya ini, itu interiornya warnanya krem. Jadi ini dia setirnya. Ini bahannya kulit ya. Bahannya kulit, cukup lembut, enak dipegangnya. Kalau ini di bagian klaksonnya ini kayaknya plastik ya, plastik biasa. Di sini ada emblem 3 berlian. Kemudian di sini ada tombol-tombol ya. Di bagian kiri dan di bagian kanannya ada tombol-tombol. Nah, kalau tombol ini untuk mengontrol tampilan speedometer digitalnya. Kemudian untuk membesarkan mengecilkan volume radio. Di sini untuk mengubah pilihan musik, mau USB, Bluetooth, radio dan sebagainya. Di sini ada tombol cruise control. Ini kalau kita lagi keluar kota di jalan tol, larinya konstan, cukup tekan ini. Misal kita pengen di kecepatan 90 km per jam, konstan di angka segitu, kita pencet ini. Jadi mesinnya dia nahan di kecepatan segitu. Kemudian di bagian sini untuk voice command, ini untuk mengangkat dan menutup telepon ketika HP-nya dikoneksiin ke Bluetooth head unit ini. Terus ini speedometernya digital. Nanti kita lihat bareng-bareng pas mobilnya di starter. Ini full digital ya speedometernya. Di sini ada kisi-kisi AC. Ini ada chrome sedikit. Terus listnya nih warna silver. Jadi menambah kesan sport ya. Di sini ada pengaturan mirror. Di sini ada tombol untuk retract-nya. Dan ini adalah tombol start stop engine untuk menyalakan mesin dan mematikan mesin. Di sini ada tombol sensor-sensor. Ini sensor parkir. Ini saya lupa, ini untuk kestabilan ya. Kemudian ini sensor parkir depan. Jadi ini sensor parkir belakang, ini sensor parkir depan. Di bagian bawah ini untuk membuka tutup tangki BBM, tangki diesel. Sedangkan untuk membuka kap mesin itu ada di bagian sini teman-teman. Saya nyalain dulu lightingnya. Nah, ini untuk membuka kap mesin. Jangan salah ya teman-teman. Ini untuk buka tutup tangki BBM. Ini untuk membuka tutup ini untuk membuka kap mesin. Ini otomatis, hanya ada 2 pedal, ini gas, ini rem. Kemudian balik lagi ke setirnya. Untuk tipe Dakar itu sudah dapat pedal shift ya. Pedal shift ini ada 2. Ini untuk menaikkan transmisi, ini untuk menurunkan gigi transmisi. Dan setirnya sudah tilt and telescopic. Jadi setirnya bisa ke atas, ke bawah, sama naik atau turun. Bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Dan di sini ada pengaturan tombol-tombol ya. Yang kanan tuh untuk lampu utama, headlamp, sen, fog lamp, dan untuk washer lampu. Dan ini headlampnya bisa kita setel ke otomatis ya. Jadi misalkan kita setel otomatis, terus
kita masuk terowongan atau tempat yang gelap, dengan sendirinya headlampnya nyala tanpa harus kita putar tombolnya. Kemudian di bagian kiri ini ada tuas wiper. Ini wipernya juga otomatis. Jadi kalau hujannya ringan, sedang sampai deras sekali, itu dia bisa hidup dengan sendirinya. Dan terdapat intermittent juga ya untuk wiper belakangnya. Nah, untuk bagian jok ini sudah elektrik, tapi hanya sisi driver atau sisi pengemudi. Ini sudah full elektrik. Untuk sandarannya sudah elektrik, dan untuk menaikkan dan menurunkan juga sudah elektrik. Hanya untuk sisi pengemudi ya. Kemudian kita ke bagian head unit. Oke, kita starter dulu ya teman-teman mesinnya. Kita starter. Ini kuncinya cukup kita taruh sini aja. Kita taruh sini. Kemudian kita injak pedal rem. Terus kita pencet deh tombol start stop engine-nya. Tuh, seperti ini teman-teman tampilan dari instrumen klasternya. Dan untuk tampilan instrumen klasternya, di sini bisa kita lihat ini ada indikator BBM. Di sini ada temperatur sekitar, ini jumlah odometer. Di sini temperatur mesin, ini indikator rem parkir. Kemudian di sini ada RPM, di sini ada RPM. Di sini ada penunjuk kecepatan. Di sini terdapat gambar animasi, teman-teman. Ini kalau kita injak pedal remnya, ini lampu remnya ikutan nyala. Kemudian di sini ada indikator untuk transmisi. Ini modenya sekarang sedang mode parking ya. Kalau kita pindahkan ke R, dia akan berubah jadi R, ke netral berubah jadi N, ke drive dia akan berubah jadi D. Terus kalau kita ubah ke mode pedal shift atau mode manual, dia juga akan mengikuti. Kita pencet pedal shiftnya nih, yang untuk menaikkan gigi dia akan berubah tuh. Kalau kita pencet yang untuk menurunkan gigi, dia akan ikut turun juga tuh ya. Nah, di sini ada indikator saat pintu terbuka. Nah, ini untuk average ya, rata-rata konsumsi bahan bakar per liter. Kemudian di sini penunjuk jumlah bahan bakar dan jarak tempuhnya. Kemudian di sini trip A dan trip B. Di sini juga ada pengingat servis rutin. Ini ada eco mode-nya dan cukup dikontrol dari sini ya. Jadi kalau kita geser-geser, dia modenya akan berubah. Cukup canggih teman-teman. Kemudian untuk tampilan speedonya ini bisa diubah. Saya sudah pernah bikin videonya, silahkan klik link yang ada di atas. Oke, kemudian kita review bagian lainnya. Ini AC-nya digital, kita on-in dulu. Ini AC digital, dual zone. Bisa dibedakan temperatur untuk sisi kanan dan sisi kiri. Jadi misalkan drivernya senangnya yang dingin banget. Sementara penumpangnya senangnya yang biasa aja. Ini bisa dikontrol dari sini, dual zone ya. Kemudian di sini ada tombol hazard. Di sini ada head unit 8 inci. Di sini ada kisi-kisi AC kanan dan kiri. Terus di bagian sampingnya ini terdapat ornamen yang warna silver memanjang sampai ke sini.
Untuk head unitnya ini 8 inci, bisa Bluetooth, bisa mirroring juga, kemudian radio, dan bisa terkoneksi dengan aplikasi remote Mitsubishi. Di sini ada colokan USB. Di sini ada colokan aux juga. Standar ya, standar mobil kekinian. Terus ini lampu hazard. Kemudian ini untuk mute audionya, ini untuk voice command ya. Ini untuk membesarkan volume radio, ini untuk mengecilkan volume radio, ini untuk pilihan menu. Dan di sini ada powernya, kalau kita pencet dia berubah jadi jam. Dan di sini banyak bagian-bagian kosong ya teman-teman. Tapi biasanya di sini suka ditambahin turbo timer. Di sini sepertinya mikrofon. Kalau HP-nya terkoneksi dengan Bluetooth, jadi ini untuk pengganti mic yang ada di HP. Dan di bawahnya ini juga ada colokan USB. Ada satu, ini lighter, diubah pakai untuk charger. Kemudian ini transmisinya, tuas transmisinya kayak gini. Dia cuman ada PRND. Terus untuk pedal shiftnya kita bisa geser ke kiri. Itu jadi mode manual. Di sini ada tombol auto brake hold dan di sini rem parkirnya. Untuk tipe Dakar itu rem parkirnya sudah elektrik, jadi kita nggak perlu narik-narik lagi, cukup pencet atau kita congkel ke atas, nggak perlu tenaga lagi. Dan ini tombol auto hold. Jadi dengan fitur auto brake hold ini kita nggak perlu terus-menerus injak rem saat mobil berhenti sementara seperti di kemacetan ya. Jadi walaupun transmisi masih dalam keadaan D atau drive, itu laju mobil akan tertahan sendiri selama fitur auto brake hold ini aktif ya teman-teman. Jadi kita cukup injak rem sampai mobilnya betul-betul berhenti, kemudian pedal remnya bisa kita lepas. Nah, nanti laju mobil akan tertahan dengan sendirinya selama fitur auto brake hold ini kita aktifkan. Kemudian di sini ada penyimpanan koin. Di sini ada cup holder 2. Di sini juga ada penyimpanan yang cukup banyak, cukup dalam di sini. Terus di sebelah kiri juga ada penyimpanan. Ini yang soft opening ya. Soft opening, jadi kalau kita pencet dia nggak langsung turun, tapi turunnya perlahan. Di sini ada spion dalam. Misalkan dari belakang ada yang ngedim, ada yang nembak pakai lampu, cerminnya ini bisa meredam cahaya tersebut. Jadi kita nggak kesiloan atau nggak kaget. Nah di bagian atas ini terdapat sensor ya. Ini biasanya sensornya untuk sensor lampu sama sensor wiper. Di sini ada cermin. Ada lampunya juga. Ini apa ya istilahnya, sun visor ya. Di sini ada lampu. Terus ini ada sunroof. Untuk tipe Dakar biasa, bukan Dakar Ultimate, terdapat sunroof ya teman-teman. Cara membukanya kita tinggal pencet aja ke belakang. Dengan sendirinya dia kebuka. Untuk menutupnya kita tinggal menggesernya ke depan. Tuh. Nah ini untuk bagian depan saya rasa cukup. Kita pindah ke bagian belakang. Untuk bagian baris kedua seperti ini. Door trimnya seperti ini. Ada perpaduan plastik keras. Dan di sini terdapat kulit yang lembut. Handle buka pintunya ini chrome. Handle untuk tutup pintu. Di sini ada
tempat minuman, ini speaker. Terus ke dalam lagi ini seperti ada kantong untuk naro-naro map atau dokumen-dokumen lainnya. Ini joknya juga kulit sintetis, cukup lembut. Di sini terdapat 3 buah seat belt ya teman-teman, untuk penumpang tengah baris kedua. Terus kita lihat ke bagian plafonnya. Di sana ada sunroof ya, ini sunroof. Kemudian ini dia plafonnya, bahannya kain biasa tapi lembut. Dan posisi AC untuk penumpang belakang masih sama seperti Pajero yang sebelum facelift, di bagian samping kanan dan kiri. Ini handle untuk tangan penumpang. Dan di bagian atas ini terdapat lampu kabin dan pengontrol blower AC belakang ya. Ini bisa kita on off dari sini dan bisa kita atur kecepatan blowernya dari sini. Kemudian apalagi ya? Kemudian di bagian sini terdapat 2 port charger. Di sini ada 2 buah colokan USB untuk charger HP, dan di sini ada colokan biasa seperti di rumah. Mungkin kalau darurat kita bisa charger laptop di sini ya, untuk darurat aja. Kemudian ini lampu kabin untuk penumpang paling belakang. Di sini ada seat belt untuk penumpang paling belakang baris ketiga. Ini tempat dongkrak dan toolkit, obeng-obeng di sini semua. Saya juga udah bikin video bagaimana cara nurunin ban serep Pajero dan posisi toolkitnya. Saya udah bikin, silahkan klik link yang ada di atas. Nah, di sini ada ini ya, yang untuk jaring itu teman-teman, jaring-jaring yang buat penahan barang tuh biar nggak tumpah keluar. Nah, ini maksimal 4 kilo tulisannya. Terus di sebelah kanannya ini terdapat port charger juga. Kita bisa buat charger di sini 12 volt maksimal 120 watt. Terus di sini ada tempat minuman atau cup holder juga. Ini isinya kaos kaki lagi. Tapi bersih kok, ini nggak kotor, nggak bekas. Ini cup holder ada 2. Terus di bagian bawah ini terdapat laci-laci penyimpanan teman-teman. Di sini ada segitiga pengaman. Terus di sini bisa buat menyimpan barang atau spare part mobil yang dibutuhkan buat perjalanan yang jauh. Terus sekarang kita coba pasang jok paling belakang. Caranya ini kita tarik dulu. Sorry, ini yang ditarik. Jadi kita tarik dulu yang ini. Satu lagi kita tarik. Kalau sudah, kita ke bagian tengah. Nah, ini kita lipat dulu ya kursi tengahnya. Kita buka, congkel bagian ini. Nah, dia satu kali aja udah melipat sendiri tuh ya. Nah, ini untuk duduknya kita sentak aja ke belakang. Tuh, udah terpasang ya. Sekarang kita ke bagian jok kiri. Sama caranya, kita congkel. Tuh, dia udah melipat. Kemudian kita pasang joknya. Sudah terpasang teman-teman. Sekarang kita tes duduk ya. Kita naik dulu. Nah, ini kita
pasang jok tengahnya. Oke teman-teman, ini posisi saya paling belakang ya, posisi di jok baris ketiga. Untuk orang dewasa ini kurang nyaman ya, ini sempit banget. Jadi posisi duduknya seperti orang jongkok. Jadi kalau jok tengahnya disenderin, ini dengkul nempel ke jok bagian tengah. Jadi agak kurang nyaman. Tapi kalau anak kecil mungkin masih bisa toleransi ya, masih nyaman. Tapi untuk orang dewasa yang tingginya seperti saya, ini agak kurang nyaman. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menontonnya sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Fix by Opin.